Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kuliah Tauhid pada kesempatan ini adalah tentang Tauhid is not a takfir. Intinya bahwa seseorang yang berupaya untuk bertauhid secara benar semaksimal mungkin bukanlah dalam waktu yang bersamaan sebagai orang yang mengkafirkan orang lain atau golongan lain yang berbeda dari dirinya atau golongannya. Mengapa kajian ini penting? Yang pertama, takfiri sikap, perbuatan, judgement, mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan dirinya seperti yang dipraktikkan Khawarij dulu pada zaman Khalifah Ali, itu masih ada, dan ini berbahaya bagi kehidupan sosial dan berkebangsaan. Di medsos-medsos, beberapa tabloid majalah tertentu masih banyak yang tulisannya, ekspresinya adalah mengkafirkan, menyalahkan, mensesatkan sesama muslim yang berbeda dengan dirinya, berbeda dengan pandangan keagamaannya. Bahkan dalam ber-WA, dalam ber-SMS, ngasih assalamualaikum pun sesuatu yang terlarang kepada lawan komunikannya. Itu sesuatu yang memprihatinkan. Oleh karena itu, dari ekspresi, pandangan, dan keseharian takfiri, kajian tentang tauhid baik sebagai ilmu maupun sebagai belief system, sebagai keyakinan, itu menjadi sangat menyeramkan. Terminologi tauhid menjadi sangat menakutkan, yang jauh dari image atau imajinasi mendamaikan atau damai. Padahal kajian tentang tauhid itu tidak menyeramkan, bahkan kajian tauhid itu sangat liberatif, sangat menyenangkan, sangat menarik, sangat membahagiakan, karena dengan bertauhid la ilaha illallah, seseorang meyakinkan dirinya atau memiliki keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai segalanya, dan yang lain adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain sama. Pandangan keyakinan seperti ini sangat liberatif, sangat membebaskan, sangat mencerahkan, sangat mencerdaskan manusia dari segala belenggu dan penyembahan kultus kepada sesama manusia. Oleh karena itu, hipotesis dari kajian ini bahwa seorang yang bertauhid itu bukanlah seseorang yang takfiri, yang suka mengkafirkan orang lain, kelompok lain yang berbeda dengan pandangan dirinya maupun golongannya. Beberapa argumen mengapa seorang yang bertauhid secara benar itu tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan suka mengkafir-kafirkan, suka menyalah-nyalahkan sesama muslim. Argumen yang pertama adalah tentang cakupan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib ditakuti, yang wajib dipesonai
selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian yang pertama atau cakupan makna yang pertama adalah tentang la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala seorang. Cakupan makna yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tanggal bintang apa itu Virgo tanggal lahir, bukan kemana menghadap rumah, tetapi yang maha memberi rezeki, yang melancarkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakupan makna yang ketiga, la hafiza illallah. Tidak ada yang maha menjaga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La mudabbira illallah. Tidak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang mengatur rezeki, yang mengatur masa sekarang dan masa depan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bintang kelahiran tadi, bukan hal-hal lain. Makna selanjutnya, cakupan makna la ilaha illallah adalah ini dia. La malika illallah. Tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, mintalah ke maha pemiliknya. Kita ingin kesuksesan, kita ingin kesehatan, kita ingin kebahagiaan, berdoalah, ikutilah sunatullah. Karena yang maha memiliki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain, bukan penunggu danau seperti yang kadang diyakini sebagian orang, bukan si mbah yang sudah meninggal, bukan ini, tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La waliya illallah. Tidak ada ya maha pelindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindunglah, meminta perlindunganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, la hakima illallah. Tidak ada yang maha menghakimi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita sesama manusia menghakimi, menjudge bahwa saya lebih suci, lebih islami, lebih iman daripada yang lain, sehingga yang lain tidak lebih suci, tidak lebih islami, atau imannya tidak sebaik dirinya. Karena la hakima illallah. Allah lah yang maha menghakimi, menentukan. La ghayata illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan dari segala kehidupan kita manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dimintai pertolongan, iyyaka na'budu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dari cakupan makna la ilaha illallah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha segalanya, sehingga sebagai manusia tidaklah pantas untuk menghakimi, menyalah-nyalahkan orang lain dan mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda dengan dirinya dan golongan
hubungannya. Argumen yang kedua, mengapa seorang yang bertauhid tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan mengkafirkan, menyalah-nyalahkan orang lain, adalah implikasi makna Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai segala sesuatu tadi. Pertama, jika Allah Maha Segalanya, maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluknya. Manusia, apapun posisinya, status sosialnya, status keilmuannya, adalah sama sebagai makhluk dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika manusia itu adalah atau semua manusia adalah makhluk, maka kedudukan dan posisi setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Allah tidak membedakan antara orang Arab dengan non-Arab, orang Sunda dengan orang Jawa, orang Sumatera dengan orang Madura, orang Kalimantan dengan orang Sulawesi, orang Maluku dengan orang Papua, dengan orang Nusa Tenggara Barat dengan orang Nusa Tenggara Barat. Semua posisinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan di antara mereka di sisi Allah adalah ketakwaannya. Tetapi pembeda ini, ketakwaan ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Sehingga tidak dibenarkan seseorang mengatakan, berkeyakinan bahwa saya lebih bertakwa dari yang lain, bahwa saya lebih baik daripada yang lain, bahwa saya lebih soleh daripada yang lain. Tidak dibenarkan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling soleh, siapa yang beriman sesuai dengan kehendaknya. Pandangan bahwa semua atau sistem keyakinan bahwa semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengandung, melahirkan semangat liberasi bagi manusia dan kehidupannya. Jika semua orang sama di hadapan Allah dan dibedakan oleh kebaikannya, maka seseorang mempunyai, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat kebaikan, untuk berkompetisi dalam hal apapun, dan untuk mencapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semangat liberasi konsep tauhid la ilaha illallah dalam Islam ini, maka dengan tauhid ini manusia hanya mencukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini. Ini kan sangat liberatif, sangat membebaskan ketika seseorang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Samad. Dia tidak menggantungkan kehidupannya, tidak melakukan pembelengguan, tidak melakukan kemelekatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jika demikian, maka siapapun dapat berkesempatan yang sama untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara siapapun. Siapapun bebas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun bebas untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun bebas untuk mendapat keridhaannya tanpa titip doa kepada orang lain yang kadang-kadang malah harus berbayar, harus ngasih sesuatu. Nah, dari situ juga maka seseorang akan terbebaskan dari khurafat dan tahayul. Jika hanya Allah yang saja yang maha segalanya, cukup baginya hanya Allah,
maka tidak ada hal-hal khurafat tahayul yang akan mencegah dirinya, yang akan menghalangi dirinya untuk misalnya bereksplorasi alam, melakukan riset dan pengembangan ilmu, karena tidak ada mitos-mitos, tidak ada imajinasi khurafat dan tahayul yang menghambat dirinya dalam melakukan kemajuan keilmuan, kehidupan, dan peradaban. Dan argumen keempat dari implikasi liberasi tauhid tadi, mengapa seorang yang bertauhid tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan dia menyalah-nyalahkan dan mengkafir-kafirkan orang lain, adalah konsep lahirnya konsep egalitarianisme, konsep al-masawa. Jika hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, penentu, pengatur, dan yang disembah, maka semua manusia di hadapannya adalah egaliter, alas sawa, sama, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain, satu golongan dengan golongan lain, satu etnik dengan etnik lain, satu bangsa dengan bangsa lain, karena hanya Allah yang maha segalanya, sehingga selain Allah adalah sama tinggi, sama rendahnya. Yang kedua, implikasi liberasi tauhid adalah keterbukaan atau tasamu. Jika hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti satu, maka selain Allah, makhluk-makhluknya pasti tidak akan satu, pasti akan berbeda, pasti akan beragam. Maka diperlukan pemahaman tauhid bahwa hanya Allah yang satu, yang lain pasti beragam, pasti berbeda. Karena berbeda, kita harus membuka diri dengan orang yang berbeda, berkomunikasi, belajar, saling menguatkan. Dan implikasi liberasi tauhid yang terakhir adalah humanity atau al-insaniyah, pandangan bahwa nilai kemanusiaan baik secara fisik maupun psikis maupun mental itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dibenarkan seseorang menyakiti orang yang lain yang berbeda dengan dirinya. Man qatala nas, barang siapa membunuh manusia, faka'annama qatala nas jami'an, maka seperti dia membunuh semua manusia dosanya. Artinya menyakiti, menyalah-nyalahkan baik secara fisik maupun non fisik orang lain, golongan lain yang berbeda dengan dirinya, sama dengan menyakiti semua umat manusia. Sehingga orang yang bertauhid, Allah hanya satu, kita pasti berbeda, tidak boleh, tidak mungkin, tidak logik menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Kesimpulannya dari kajian tauhid ini, yang pertama, bahwa orang yang bertauhid, tauhider itu tidak merasa paling suci, karena yang suci hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa paling benar sehingga yang lain salah, tidak merasa paling baik sehingga yang lain buruk. Tetapi justru orang yang bertauhid, karena hanya Allah maha segalanya, dia meyakini dia akan bersikap dan berperilaku secara tawadu, secara santun, dan bertanggung jawab. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, yang benar, yang pasti tidak akan pernah salah. Karena itu orang yang bertauhid justru mungkin dia akan koreksi diri, jangan-jangan saya belum baik, jangan-jangan saya belum beriman dengan benar, jangan-jangan saya belum berislam secara benar, sehingga belajar kepada orang lain. Yang kedua, kesimpulannya, seorang tauhider ini dia tidak mungkin melakukan
melakukan takfir kepada orang lain, karena hanya Allah yang berhak menghukumi, la hakima illallah. Hanya Allah yang berhak menghukumi seseorang kafir atau tidak kafir, berdosa atau tidak berdosa. Dan itu pun Allah lakukan tidak di dunia ini, tetapi Allah lakukan di pengadilan kelak, di yaumil akhir. Allah tidak menghukumi, hei ini kelompok ini kafir, hei bangsa ini kafir di dunia ini. Allah menghukumi itu nanti di akhirat kelak. Apalagi kita yang manusia yang banyak salah, yang tidak apa-apanya, sangat tidak pantas, sangat tidak islami, sangat tidak berkarakter tauhid kalau dalam kesehariannya, dalam ucapannya, dalam medsosnya, dalam tulisannya menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan sesama muslim. Demikian kajian tauhid hari ini tentang tauhid is not takfiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.